warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang dimana kita pada siang hari ini masih diberikan nikmat hingga kesehatan, hingga masih bisa berkumpul dalam luring ataupun daring ini. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Baik, yang terhormat Bapak Ridho Juantara MPD selaku dosen pengampu filsafat dan teman-teman yang saya cintai. Di sini berdirinya saya dari kelompok 11 yang berjudulkan Masyarakat dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam akan membahas tentang apa itu perspektif dalam Islam. Masyarakat dalam perspektif Islam yaitu sekumpulan individu yang kecil atau besar terkait pada satuan adat, istiadat, kebiasaan atau hukum dan hidup dalam kebersamaan. Demikian satu contoh dalam beraneka macam-macam definisi. Ada banyak kata yang tertulis dalam Al-Quran yang menunjuk kepada masyarakat. 1. Hakikat masyarakat Islam. Pada hakikat manusia terdiri dari dua unsur yakini jasad atau materi, ruh atau imateri. Dari kedua unsur yang tidak dapat dipisahkan itu diberi berbagai potensi, seperti indera pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain-lainnya. Akal, hati, dan lain-lainnya juga. Kemudian ada memperdayakan potensi Kok mangap? terkait pada satuan pada istiadat, kebiasaan atau hukum dan hidup dalam kebersamaan. Demikian satu contoh Gorengan. Jika macam definisinya, ada banyak kata yang tertulis dalam Al-Quran menunjukkan kepada masyarakat. Selanjutnya, hakikat masyarakat Islam pada yaitu terdiri dari dua unsur, yaitu jasad atau materi dan ruh materi. Dari kedua unsur yang tidak dapat dipisahkan itu diberi berbagai potensi seperti indera pendengaran, penglihatan, penciuman, akal, dan hati. Dengan memperdayakan potensi-potensi tersebut ke situ jalan Tuhanlah manusia dikatakan sebagai sebaik-baiknya makhluk ciptaannya dan insan kamil atau manusia yang sempurna. Jadi intinya manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Selanjutnya, kriteria masyarakat Islam. Kriteria masyarakat Islam yang pertama itu ada umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk Islam. Kemudian umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang sudah menjalankan ritual-ritual keagamaan atau upacara ibadat, misalnya puasa, zakat, naik haji, dan sholat. Kemudian yang ketiga ada umat Islam dalam umat yang memiliki pengetahuan yang memadai atau lebih dari itu tentang ajaran agama Islam. Jadinya berbagai macam karakteristik ataunya yaitu pertama kita harus menjalankan ibadah, terus langsung kita itu kita itu memiliki juga agama dan kita meyakini adanya Tuhan, terus langsung mengamalkan atau mengajarkan apa agama Islam ini apa aja gitu. Kemudian dasar pembentukan masyarakat. Membebaskan masyarakat dari penghambaan kepada selain Allah. Menurut Syed Qutb, dalam setiap periode sejarah manusia, seruan untuk bertakwa kepada Allah memiliki satu sifat kesamaan yang menjadi seruan terpenting sekaligus landasan pokok pembentukan masyarakat. Jadi dalam dasar pembentukan masyarakat Islam itu mempersatukan bahwa
Islam itu memiliki Tuhan walaupun tidak kelihatan, tapi kita memang ada Tuhan dan meyakininya. Gitu. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan Islam, yaitu ada peningkatan dan peran setiap terhadap masyarakat di dalam proses pemberdayaan manajemen pendidikan, yakni peningkatan dalam pengembangan manajemen lebih akuntabel dari segi pandangan maupun di dalam organisasi yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Melalui peningkatan ini, sumber keuangan masyarakat harus dapat dipergunakan atau dikelola secara efisien untuk memperdayakan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan Islam, begitu juga dalam sisi organisasi, sehingga pastinya menjadi lebih visible, durable di dalam menjadikan perubahan dan tentu zaman. Jadi intinya peran dalam pendidikan Islam itu tuh banyak ya, dalam segi keuangan, ekonomi, terus kesehatan, terus mendapatkan ilmu-ilmu ataupun pelajaran yang bisa dipelajari atau bisa nanti akan diteruskan lagi kepada generasi-generasi selanjutnya. Oke. Baik. Itu saja pemaparan materi yang saya dapat sampaikan, dan selanjutnya yaitu bagi teman-teman yang ingin bertanya atau